yang akan menutup Harit kah? Karena Harit sangat mahal sekarang juga. Harit bahkan prioritas buat di first pick ya. Suyo. Ini akan ada trade antara Fanny dan Harit. Kalau disuruh band salah satu lebih prefer yang mana? Atau lepas aja dua-duanya? Lepas dua-duanya ambil Harit. Lepas dua-duanya ambil Harit. Ambil Harit. Iya. Tapi tim Falcon dia nggak bisa milih sih, maksudnya kayak tergantung Onyx sekarang. iya. Fanny di band, Harit kah? Harit. Harit dibanding Granger, yes. Pasti lah. Yap. Kita ngomongin soal laning phase, kita ngomongin soal early game, mid game, dan presensi kehadiran. Itu Harit udah bener-bener kayak bawa 2 orang dalam satu team fight. Ya, jadi shieldnya gede banget ya. iya setuju banget sih. Dua item lagi, cuma Starlium Sight, Holy Crystal. Oke. Tapi untuk first pick Harit akankah menjadi jawaban pasti bagi tim Falcons? Opsi-opsi yang lainnya ini apa kira-kira yang bisa di first pick sama mereka selain Harit ya? Selain Harit. Hilda misalnya. Hilda. Oh, Harit pasti. Ya kayaknya agak sedikit klise ya kalau ambilnya langsung ke Hilda ya. Kayak itu pasti bakal langsung dipunish banget gimana pun caranya. Mungkin akan mencari dengan hero-hero seperti Valentina yang bisa memberikan efek Terrify. Pertukarannya Granger karena Haritnya diamankan dan Chushin. Wow. Ini pertukaran yang menurut gue lumayan berat sebenarnya ya. Ya akhirnya lumayan adil tapi untuk second picknya. Dan gue penasaran nih kayak dia mau bawain apa, Pove mau dilepaskan kah? Atau memang mereka mau tarik pakai Pove dan satu nomor yang kuat, biarin jungle-nya di bawah lagi nanti picknya. Nanti nyusul ya jungle-nya. Paketan lagi. Atau ambil sekarang aja jungle-nya Hayabusa. Buat nangkap Chushin Ranger. Oh iya benar. Sejauh ini ya. Iya. Oke sih. Walaupun belum ada stoppernya juga karena kayak mungkin EXP Badang Iya. masih terbuka juga. Ya sih lawan Chushin kayaknya tank jungle malah nggak kepake ya sih. Iya, angkat-angkat. Diangkat terus iya. Oke, akankah Assassin kali ini bisa menjadi jawaban ya? Jadi Hayabusa Sanjo Iya. yang sudah siap plus Chow Iya. beserta salah satu Iya. yang bisa mengganggunya juga. Plus one-nya bagus ya, aku suka Iya. plus one-nya. Karena di sini posisinya Hayabusa, Harit. Jadi udah punya powernya masing-masing, dia cuma butuh vision. Yap, dan juga untuk berharap dengan Chushin ya, Lantern Flare ini kita bisa menghindar dengan dash sebenarnya. Jadi kan ganggu juga. Bukasan mina Tiba-tiba berenang ada. Gak sadar loh. Ditemukan Ini bukan tidak teman ada saya. kiri ya. Kan tidak bernyawa. Oh iya, tapi Hanzo. Oh, menarik. Gue lebih suka gini sih kayak apapun yang terjadi biarkan Kiko ngesafin. Iya. Ya maksudnya walaupun game akan berat ya di awal gitu kan. Mending akalin dengan roamernya, akalin dengan mid lane-nya dan XP-nya. Iya, Itu iya. lebih masuk loh di gameplaynya oleh dia. Ya dibanding kayak menangin objektif tapi King Kong-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah objektif ya yang kita maksud. Oke, pertanyaan untuk para mid laner di luar sana. Untuk ketemu sama Hanzo kira-kira apa yang best? Karena kita ngeliat view pakai Vexana ketemu Hanzo. Nah ini juga nih. Oh. Ah ini saatnya Fioramis keluar. Pyramid. Fioramis untuk diri sendiri tapi. Pakai lunok aja be kuning. Selamat Nana pakai gak sih? lunok. Nana gak sih sekalian itu? Wah. Bisa lari. Sebenarnya aku lebih setuju kalau misalkan udah ada Hanzo, ada Chushin kayak gini. Aurora best option. Vitality. Dia punya Pride of Ice, Nah, ya dia punya efek Frigid Glacier juga. Jadi seenggaknya sebelum dia mungkin tumbang, dia ada trade, dia ada sesuatu yang dilakukan. seenggaknya ya. Seenggaknya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi Iya. takdir berkata Setidaknya. lain. Tapi setidaknya saya pernah berusaha. Pernah berjuang Om. Pernah berjuang Om. Berjuang ya. Iya. Salah Berjuang lagu. ya Om ya. Salah lagu. Gatot Beda kaca zaman, beda sekian. zaman. Oke, dan Hilda yang ternyata Hilda. tidak terburu-buru untuk diambil ya sejauh ini. Gue bertanya-tanya kemana Povius sih. Oke, mungkin Iya, iya. Obvious bisa diambil sama tim Falcons. Falcon. Enak banget tahu. Atau Cici sih, mereka butuh yang lompat juga kan. Ke belakang. Ke belakang. Cici bisa escape juga dari flare. Bisa nelan damage juga ya. Cici vengeance tapi ya. Jangan yang sprint, jangan. Bisa juga sih. Opsinya masih kebuka banyak. Midnya ini bikin penasaran juga sebenarnya. Gue lumayan setuju yang tadi kami bilang utility. Tapi ya kita punya record juga kan. Iya, teksananya Iya. Dikejar Vexana, Hanzo. Dikejar Hanzo, serem sih emang. Oke. Oh, good band. Oh, Ide. Kirk. Ini yang kita lupakan ya, Kirk ya. Kirk. Karena dia power banget dengan editnya. Dan kebetulan karena membawakan Chushin, jadi otomatis minim nih magic damage-nya. Otomatis bawalah satu lagi band. Dengan ada edit, karena edit powerful banget magicnya nanti. Oke, dan Hylos ya sepertinya terdengar my mission is to protect a life. Protect line. Protect life. Oke, dan dari Onyx Philippines ya. Mereka
membutuhkan EXP yang tadi udah punya durability tinggi ya. Iya, High loss tadi. first man lah ya intinya. First man. Back di depan. Masih ke Popeyes gue sih kalau XP. Masih Popeyes ya? Masih. Damage Karena di ada- band tadi gue bingung kayak ya sering terjadi di kota-kota besar kan. Di band pertama tapi ternyata gak dipakai. Ya, aku merasa malah kayak Onyx Philippines yang paling memungkinkan loh untuk Popovius. Ada Hayabusa, ada Harit itu pasifnya. Dia bisa nge-dash terus-terusan loh untuk Popoviusnya itu sendiri. Oke. Dan jawaban dari tim Falcon untuk langsung menunjukkan dua hero mereka mid, apa yang paling aman? Valen? Valen Iya. sana atau udah ternyata Farsha yang terdengar? Menarik ya Farsha ya. Iya, dia lebih mikirin tim play-nya ya. Follow up damage dari Chow, poke damage untuk Hayabusa masuk. Iya. Dia lebih mikirin itu daripada dikejar. Lebih ke pertahanan terbaik adalah menyerang pokoknya. Itu dia. Karena bicara tentang yang aman ya juga nggak ada yang aman-aman banget ya. Jadi Yep. oke, resiko yang diambil juga beserta dengan Badang. Jadi pilihan untuk Flap TZ Ya, badannya bagus ya, ini goal option. atau kemarin kita ada referensi juga Flap TZ pakai Chow ya. Iya benar. Tapi game kalah ya. Kayaknya jangan sih. Kayak aku lebih seperti pakai badan kalau Itu dia. Satu-satunya orang yang lagi terikat juga nih. Popovius, last pick. Emang pilihan yang tepat dan dari tadi kita udah sempat mention juga. Tapi kalaupun tadi Popovius di ban, ya berarti iditnya yang lepas nih Lim. ya. Ya, pilihannya memang stun dan badan ya. Cuman kalau misalkan Popeyes ini badannya lebih kuat aja. Oke. Dan harusnya ini menjadi pertarungan yang cukup seimbang ya kalau dari draftnya. Cukup oke. Oke. Alright. Tapi untuk dia untuk kelima hero dari masing-masing yang telah digunakan juga. Wah ini udah datang nih BA nih dari Onyx ya. Yang sudah hadir juga. Dan yang pasti kita akan memasuki game yang kedua. Mampukah tim Falcons menuju match point mereka ataukah akan disamakan kedudukannya terlebih dahulu? Jadi kita akan langsung lemparkan kepada caster bertugas Papulung dan juga Goni. Silahkan. Yap, terima kasih para panelis dan deretan hero sudah diamankan kembali, Gon. Ya ini kalau kita ngelihat gameplay dari Team Falcons lebih agresif ya. Ada Badang, ada Chow, Farsha. Mereka mungkin crowd controlnya bisa dimaksimalkan untuk Team Fight. Dan mungkin untuk sekarang penggunaan dari Hanzo akankah berhasil atau tidak? Jadi langsung saja di game yang kedua. Seperti apa? Kita ingin melihat bagaimana semangat dari TDC Dorsodaya Jakarta Barat. Suaranya! Tampaknya masih semangat Pak Bulung. Masih di belakang Terutama kita Onyx nih, tuh lihat. Onyx Philippines yang dukung Onyx Philippines juga gak getar tampaknya meskipun kalah di game yang pertama. Apakah di game yang kedua kali ini mereka bisa menyamakan kedudukan atau mungkin malah Team Falcons lah yang double their lead. Yap, buset dah Kelra dapat gangguan sangat banyak. Mau tidak mau Kelra pun harus bisa mengamankan landing page yang dia miliki ini. Ya ini harus berhati-hati lagi. Terutama Kelra dapat early pressure melawan Chow kayak gini. Ya harus depo. Buset, Peo-nya hampir aja. Peo hampir kehilangan dari keseluruhan HP yang dia punya. Ya masih ada flicker, cuma dari itu ada informasi. Oh Wah ini dia sebuah pergerakan. Akan ke Shadow Killing keluarkan tapi hampir. Super Prince mau tidak mau. Flicker untuk menyelamatkan diri. ya itu flicker dibalas flicker 2 spell bahkan sudah digunakan dari Super Prince dan juga Bisco. Yap. Untuk Onyx Philippines, kita lihat apakah ngefek signifikan dalam netral objektif yang pertama untuk game yang pertama seenggaknya ya. Onyx Philippines masih loh mampu melakukan takeover. Apakah di game kedua kita kali ini sama ceritanya loh, mungkin berbeda. Yang pertama seenggaknya ya, Onyx Philippines masih Jauh lebih menahan di awal, Turtle pun sudah keluar. Akan seperti apa lagi konsep dari pertahanan ataupun serangan yang dilakukan oleh beberapa tim ini. Jadi sedikit lagi Kirk udah level 4 tapi HP-nya gak bakal cukup untuk bisa bertahan harusnya. itu info nggak sih, tapi lagi dan lagi ya, mestinya dengan tanpa adanya Kirk atau harus recall, tapi mereka tampaknya nggak terlalu buru-buru dari tim Falcons untuk memaksimalkan Kirk yang kurang. Kita lihat ya, tampaknya kedua tim masih menggunakan waktu level 5 dulu, tampaknya dikejar oleh kedua jungler. Oke, sementara sekarang Brusco-nya udah mulai maju tapi masih ada Jet Kundo tertangkap basah. Ogwen masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri tapi masih belum level 4 juga. Belum ada kick yang bisa dia lakukan juga untuk menendang. Karena salah satu player dari Onyx. Sedikit tertinggal dari Hayabusanya dan Onyx. Tampaknya mereka mulai menggunakan komitmennya mereka untuk mengamankan netral objektif yang pertama. Namun ada balasan dilakukan dan itu dia balasannya dilakukan ternyata what? Gagal ternyata first blood.
Kelra yang berhasil untuk bisa mendapatkan poin tersebut dari tempat yang berbeda. Ada turtle yang berhasil dicuri juga oleh tim Falcon. Terjadi sebuah dua plot twist yang mendadak. Terlihat di awal game ini. Bahkan ada Kyle Tenzee yang menjadi korban The Way of Dragon. Tidak akan bisa membuat kemudian bisakah dia kabur dan juga bertahan. Dan bisa terjaga. Ada satu sahabat Force. Tapi Brusco lah yang harus hilang. Super Marco free hit. Dan butuh sekarang coba lihat Kirkel lagi. Masih mencoba untuk bisa melakukan sebuah pergerakan tapi gagal. 2 point kill. Sedikit greedy, sedikit serakah dari Onyx Philippines tadi. Dibalas skillnya juga dan ya mulai bergerak agresif lagi. Oke, sepertinya tidak ada wing spy dari Kyle Tenzee yang tidak bisa membuat dirinya terbang jauh lebih cepat pada berbeda. Coba lihat King Kong-nya. King Kong menjadi korban. Fist Crack yang mendadak langsung menghantarkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Wah, sangat baik dari tim Falcons. Dia baca King Kong-nya ini out of position ultimate-nya. Dan ya, Flat CZ langsung datang dan ya memberikan 1 buah point kill untuk tim Falcons. Keadaan ekonomi cukup seimbang. Dan ya ini yang tadinya mungkin 2 menit pertama cukup kalem, Pak Bulung udah berbeda loh. Ini tiba-tiba bakbuk dari kedua tim. Tensinya langsung naik tapi Ogwen kembali Jet Kundo. Tapi tertangkap basah. Belum ada follow up damage yang benar-benar maksimal dari apa yang dilakukan oleh Super Fringe. Ya, kali ini sebelum netral objektif yang kedua tentunya hadir di line of down dalam 20 detik. Kedua tim menurunkan tempo, nunggu spell cooldown untuk aktif lagi di area bawah. Ya. Super Marco masih aman sejauh ini tapi Ogwen terus-terusan dihantui oleh Super Prince. Yang dari tadi untuk menyinari jalannya di bagian belakang tapi sekarang tetap kembali terjadi kah? Ini karena satu federasi dan tidak ada perlindungan tertangkap basah. Namun Flat Tenzee masuk sedikit terlambat. Bisakah dia bertahan? Tidak bisa. Flat Tenzee, 2 player dari Falcon harus menjadi korban di saat Turtle muncul. Nah, Onyx Philippines tampaknya mereka dengan mendapatkan 2 korban ini udah terbuka objektif. Mereka mengorbankan turret di area atas, tapi mereka mendapatkan turret yang lebih mahal yang di area mid dan juga Turtle yang kedua sudah diamankan. Yap. Atau 3. Ini baru yang kedua juga. Apa yang terjadi sama Marco? Satu dikeluarkan. Bahkan tuh kali coba lihat Ogwen lagi ada Jet Kundo yang sudah dikeluarkan ataupun dilakukan juga untuk beberapa pemain dari Onyx Philippines. Hey, dengan ini tampaknya tim Falcons juga harus lebih berhati-hati. Namun secara ekonomi sebenarnya belum terlalu terlihat signifikansinya. Nggak nyampe 2000 bahkan jadi satu fight aja tim Falcons tuh bisa ngebalikin keadaan. Tinggal mereka menunggu timing. Namun tadi kita sempat mention ya mid yang cukup mahal ini sudah berhasil di take down. Ya tentunya ruang geraknya lebih sempit. Cuman masalahnya sekarang Kelra juga udah 2 point kill loh. Kita tahu bagaimana pergerakan dari Kelra, belum lagi sekarang dengan ada Sky Piercer di dalam tubuhnya. Tambahan point kill ya. Kita start berarti dari point kill 2 nih ya. Kita hitung nanti bagi berapa nih stack yang dimiliki oleh Kelra. Kalau udah 10 kill berarti udah tahu lah ya. Udah tahu lah ya. 0 death juga itu berarti full stack banget. Cuman ya kita lihat, Waduh itu ada Jet Kundo tadi seperti Ogwen. Harus mundur, Flicker terpaksa dikeluarkan Veo. Melakukan hal yang sama dengan Glorious Pathway tadi yang udah dimilikin oleh Brusco. Harus dikeluarkan juga. Targetingnya agak tricky ya untuk si Ogwen sendiri. Karena kalau dapetnya Kurt mungkin lebih untung. Kalau daripada Brusco tebal banget Pak. Dari Vitalis juga tentunya membuat buying time mungkin kalau Brusco memang di commit tuh tebal banget. Kayaknya mereka harus emang benar-benar berkumpul untuk bisa mendapatkan Brusco gitu. Benar-benar harus all in dan itu juga belum tentu worth it kan. Karena Philippines bisa langsung cari angle dan ngebalikin keadaan. Tentunya hari mungkin 7 menit 7 kill total, it's okay. Turun lagi tempo. Cuman teman-teman ingat ini udah menuju ke arah tertentu terakhir dan gak lama lagi udah jadi Lord. Jadi apakah mungkin satu tataran lagi di bagian bawah udah akan dirubuhkan. Di atas juga seperti mirroring dilakukan oleh pemain dari Onyx. Sementara sekarang mereka akan berkumpul. Turtle sudah muncul. Turtle sudah terlihat. Sementara di tempat yang lain Hanzo, King Kong. Akan seperti apa lagi setup yang mereka lakukan karena Flat Tenzee harus menjadi orang terdepan. Ya ini biasanya nih nunggu-nungguan tiba-tiba Turtle-nya jadi Lord. Jadi nanti kalau kita lihat aja nih. Salah satu timnya nggak commit fight atau mungkin commit Turtle-nya ya akan berubah gitu. Dan ya, tampaknya Onyx Philippines sudah mulai menginisiasi ingin mengambil
purple-nya terlebih dahulu, begitu pula dari KLTV-nya. Jadi ini kalau dari rotasi agak sedikit diuntungkan oleh Onyx Philippines. Yap, tidaknya Brusco jauh lebih bisa nahan badan di area terdepan gitu. Sementara sekarang ada Gold Spark yang dikeluarkan, mereka terusir mundur sedikit ke area belakang, sementara Super Prince yang akan maju sedikit lagi. Tapi sejauh ini dengan ada Turtle yang diamankan, Onyx mendapatkan keuntungan lagi. Yang nggak ada ruang suara ya. Yep. Di Falcons untuk melakukan take over atau mungkin mencari pick off. Jadi cukup erat tadi. Dalam lah ya bisa dibilang. Dan tempo, belum ada opening fight. Ini masih di bawah 2000, mungkin menuju ke angka 2000. Jadi sebenarnya Onyx PH juga tahu nggak bisa terlalu cari fight asal-asalan. Ya, karena secara fight mereka mungkin nggak terlalu berbeda jauh. Super Marco harus benar-benar mengejar sedikit ketertinggalannya terhadap Kelra nih ya. Agar sedikit di dalam team fight juga kita lihat seperti apa nanti damage yang bisa dihantarkan. 3 player melakukan rotasi bersama-sama, Kelra akan join ke dalam pertempuran harusnya. Pastinya ya, dan Kelra sebenarnya enak, lebih enak lah. Bisa dibilang dia tinggal dari jauh, poking, menggunakan jet. Ya, terlihat Kelra terlalu berburu. Sementara Marco lah yang sebenarnya kalau ada opening dia akan pasti mulai duluan, berani dia buka. Karena kalau untuk continuous damage kayaknya bakal jauh lebih gitu. Iya, jauh lebih menguntungkan gitu loh. Karena skill yang dimiliki oleh pemain dari tim Falcon, coba lihat nanti apabila terpuji dengan ada satu piece crack yang udah dikeluarkan setelahnya, oke, hanya ada sedikit damage yang bisa dia lakukan lagi. Kayak setelah adanya Feather Ice Strike harus bikin sulit lagi gitu. Itu harus maksimal banget. Iya, harus benar-benar maksimal banget apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Falcon. Sementara sekarang Ogwen, mau tidak mau, Ogwen harus mengeluarkan lagi flickernya. Kalau view Feather Ice Strike-nya miss, wah, udah rugi banget. Hanzo digagalkan pergerakannya. Masih selamat PO sejauh ini. Ya, oke, Onyx Philippines gertakan-gertakan saja yang diberikan tampaknya, dan Lord yang pertama segera muncul. Nah, lihat posisi badan. Kalau misalkan dia tahu, bisa banget ya flicker chase crack. Tinggal nunggu timingnya aja. Yap, sementara di tempat yang lain ada satu Feather Ice Strike udah bisa dikeluarkan pula, tertangkap masa sih. Upaya terakhir yang dia lakukan gagal. Terlalu dalam. Backup-nya Onyx Philippines terlalu cepat Pak Gulung. Kita lihat 5 lawan 4 ya udah langsung aja ini free Lord. Langsung Lord, tanpa banyak basa-basi. Sementara sekarang coba lihat terlihat lagi Ogwennya sendirian terjebak dan Ogwen dalam jadi kerekam sampisan. Selesai kali ini Ogwen. Gak ada chance. Yang Gak ada. tadinya 5 lawan 4 mungkin ada sedikit chance. 5 lawan 3 tentunya 0% ya. Chance untuk melakukan takeover. Sementara Hayabusa mungkin bisa ya. Oh, view? Oke. Masih ada wins by wins. Masih ada. Kirk aja deh untuk sekarang nih. Maju sendiri ke depan udah cukup sulit juga nih ditumbangin. Kalau emang nggak berapa source skill yang mau bener-bener digabungin. Ya, ini pelan-pelan lagi. Di area atas lagi didorong tentunya dengan Lord juga, dan dengan adanya Kelra. Kelra dia kalau misalkan tahu keberadaan posisi tim Falcons, dia nggak ragu untuk kasih lihat dirinya di map. Cuman kalau tim Falcons-nya juga ngumpet, belum kelihatan, ini Kelra pasti mainnya sama tim. Nggak mungkin dia asal buka diri di area map, atas, bawah, atau mungkin tengah. Jadi sejauh ini Kelra mainnya sangat-sangat disiplin, dan itulah kenapa dia masih belum bisa di take down. Sementara Super Marco pun sebenarnya juga sama gitu. Bedanya adalah mungkin dari tempat untuk bisa melakukan farmingan yang semakin sempit lagi loh ini. Dia dari meteor hancur tadi di daerah dan ruang geraknya semakin kecil, dan kita lihat Lord yang pertama berapa damage yang bisa diterima oleh tim Falcons. Oke, Lord sudah hadir, Lord akan bertamu lewat atas. Sementara beberapa player, Glorious Farwell langsung dikeluarkan itu saja. Dan Kirknya menjadi orang terdepan, bahkan Super Princess sudah siap. Dengan apapun yang dia miliki, tapi Ogwen tertangkap basah di bagian belakang. Dan pertempuran kembali menjadi di mana Brusco yang menjadi korban. Double kill didapatkan, Kelra sudah berhasil walaupun kali ini Kirk menjadi korban tambahan. Kelra masih bertahan. Untuk waktu yang lama karena shutdown, bahkan Super Marco ada flicker dari Super Prince. Dua super berhadapan. Super Marco mendapatkan fight yang sangat ideal, dan dia masih mau Super Prince. Ketahuan dan ini dia waktunya. Chrono Dash selesai. Oh, Super Marco penting sekali fightnya tadi, dan dia mendapatkan banyak banget goal yang dia butuhkan. What happened on Philippines? Formasinya nggak terlalu optimal. Yang terjadi itu memaksimalkan tim Falcons. Mereka bisa membangun 2 parameter. Oke, upaya dari Kiko masih gagal. Masih bisa. Jadi ada 2 parameter tadi dari Onyx Philippines yang membuat tim Falcons ini
berani dari Super Mario masuk dan kocar-kacir langsung dari Filipina. Karena tadi benar ada di depan ya, antara Brusco dan juga Krok ya. Ada sedikit miskomunikasi. Iya, sementara ada beberapa hero dots juga yang emang dimiliki oleh Falcon. Itu dia. Dan tim Falcons ini ya mereka yang gue bilang nggak sabar nunggu mungkin ada sedikit miss position dari Philippines dan berhasil loh mereka lakukan. Oh, tahu kita mandi. Kan cuma duit tanaman naik itu londo iyo. Atau mungkin serangannya udah menunjukkan kalau kita juga udah siap fight. Shutdown sama sekali menunjukkan optimization-nya juga udah nggak bisa dipandang. Ada beberapa celengan dari Onyx tadi yang emang udah dibongkar juga oleh Falcon. Mereka akhirnya kemudian begitu banyak. Mereka juga bisa menambahkan pundi-pundi gol yang mereka miliki. Nah, kalau kita lihat dari networknya sebenarnya udah mulai mirip-mirip ya. Cuma beda 600. Ya, Super Marco juga udah bisa mepet ke arah Kelra. Ya udah bagi dapat lihat nih ya, apakah Onyx Philippines kali ini lebih bebas, nggak mungkin lebih bebas dalam mengamankan Lord. Itu nggak bisa. Posisinya. Arwah. Yang Arwah. Iya. sekarang Kiko agak sedikit ragu untuk bisa menampakkan wujudnya, masih cukup santai, tapi Kurt bersiap untuk bisa join ke dalam pertempuran. Heo menjauh dulu dari area yang cukup berbahaya. Iya, belum mandi. Ya busanya Iya, belum mandi. Belum. Lihatnya kakinya udah digosok tadi. Tidak. Onyx Philippines ini harus berhati-hati juga sih, jangan potensi Mati bisa nih. dikasih oleh Hayabusa. Yap, dan ada satu Divine Glaive yang dimiliki oleh PO akan menambah damage yang harusnya vertigo nih bisa-bisa di pemain Onyx nih. Vertigo tuh ya. Palanya tuh ditimpa. Oke, sepertinya akan ada pergerakan yang cukup signifikan dilakukan oleh pemain dari Falcon. Sementara sekarang Federal Strike dikeluarkan di takeover. Wow, satu Federal Strike udah cukup ya Pak Pulu. Yap. Pukul mundur satu game dari Onyx Philippines. Dia kereset loh untuk sekarang ya. Sementara di tempat yang lain ada Winter Crown. Dalam kemudian Super Prince namun sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapatkan, tapi masih gagal di baru Super Prince pun masih selamat, tapi Kingkongnya langsung masuk juga mendapatkan sebuah keuntungan di pada pertempuran yang terjadi, walaupun Super Marco sulit banget untuk didapatkan dengan Sambar Force yang bebas dia miliki. Shadow Kill mudah terlihat, Brusco dengan begitu banyak cara, tapi Outwit pun masih bisa selamat aja dari Peu dan juga Kirk yang menjadi korban. Timing lagi dan lagi. Gak cuma dari tim Falcon, kali ini di Onyx Philippines. Mereka timingnya bagus banget dan kali ini Oke, Super Prince ya, ini sakit banget tadi. gak ada shadow kill. Yap, dan Kyle gak bisa lagi load. Kembali didapatkan oleh Onyx. Mungkin kalau ada shadow kill bisa dapetin satu kedua dan kayak Onyx Philippines harus terpukul mundur, gak bisa recall sembarangan. Buset dan mereka ingin mereka ingin mengurangi kuantiti dari Onyx Philippines. Keputusan yang bijak kan, Lord di clear di saat ini. Dengan 5 member yang sudah berdiri, mestinya mereka tarik mundur dulu sih. Dan ya mereka secara high ground mungkin dengan adanya Harit dan juga Farsa, ini gak terlalu jelek, bagus malah bisa dibilang. Sehingga ya mereka gak apa-apa, kita mundur dulu, kita mending turtle di dalam base. Dan ya Onyx Philippines tinggal gimana nih openingnya, bisa opening dari mungkin Glorious Pathway, nanti dengan Brusco, atau mungkin dari King Kongnya juga, tinggal ngelihat angle-nya, itu yang penting. Kalau Onyx Philippines lagi dan lagi blunder, wah ini tim Falcons pasti siap dengan Super Marco yang cukup kenyang. Oke, ini dia. Glorious Pathway dikeluarkan, Lord dibiarkan. Sementara King Kong akan bersiap untuk bisa mengacak-ngacak area defensif, dan kali ini Lord cukup. Satu base turret atas tumbang beres. Iya, tampaknya tim Falcons juga tahu di area atas ini nggak mungkin bisa di-defend. Ya. Cuman mereka berusaha untuk menyelamatkan di area mid dan juga di area bawah. Dan mereka berhasil. Dan oke, Onyx Philippines juga ketika menyerang, Glorious Pathway-nya udah dibuka. Udah, kita nggak usah terlalu terburu-buru dulu. Nggak mau terlalu mengambil resiko. Dan ya, untuk saat ini mereka mending cari kesempatan lain di luar base dari tim Falcons. Sementara tidak ada Winter Crown di dalam tubuh dari Super Marco. Dia mengamankan Bolt Wing saja, menambahkan lagi absorb damage ataupun darah putih yang emang begitu banyak dalam tubuhnya. Oke, apakah ini akan berpengaruh besar nanti dalam team fight? Kalau dari 17 menit ini ngaruh. Mestinya. Ngaruh banget. Tapi ingat udah ada banyak anti-regen item juga loh Pak Pulung. Udah ada si Halberd. Ya. Juga udah ada tadi Glowing One yang mungkin. Banyak banget yang gak ganggu ya. Anti-regennya juga udah bermain sebenarnya.
untuk 1 menit ke depan, tampaknya map memang masih Onyx Philippines yang memegang kendali. Tapi mungkin ekonomi sebentar lagi tidak akan jadi relevan. So let's see, Team Falcons tinggal bermainnya ini, itemization-nya. Super immortality-nya, Winter Crown yang membuat outplay potensinya tinggi. Wah, tidak terlalu sempat bisa mengeluarkan keseluruhan dari Medan Strike itu sendiri. Bahkan sekarang Glorious Pathway. Coba lihat, akankah mereka mau melanjutkan? Tidak. Kembali, tarik ulur. Khas dari regional Filipina. Udah cukup. Mereka udah berhasil memukul mundur, udah membuat Super Marco menggunakan spellnya. Itu ada sedikit small trade yang menguntungkan. Karena spell yang ketukar cuma Amaker. Jadi mungkin ketika nanti fight Lord yang potensinya tinggi, ini sedikit bisa dimaksimalkan oleh Onyx Philippines dengan range yang dimiliki oleh Kelra. Dan kita lihat King Kong tentunya menjadi salah satu faktor penting juga. King Kong kemungkinan besar nanti pasti ngincer orang dulu baru ke arah Lordnya. Jadi tinggal lihat combo-combo masuknya. Defense harus bermain dengan flash. Ini flicker, face crack, flash. Ini benar-benar harus connect dan kalau bisa lebih dari 1 member. Sementara sekarang landing jauh yang dimiliki oleh Falcon itu sendiri juga tidak terlalu baik karena udah jebol juga dari base turretnya. Mereka juga harus benar-benar memperhatikan bagaimana landing yang ada di area jauhnya. Jauh dari salah satu faktor juga dan sudah mulai disentuh sedikit Lordnya oleh Onyx Philippines. Ini Lord level tertinggi. Oke, ketahuan dan PO-nya flicker kali ini tapi Kangja mencoba untuk bisa maju ke depan tapi Kangja berhasil bahkan itu pada berbeda. Ada sebuah pertempuran yang terpisah tapi kali ini Kangja terlalu lama mendapatkan backup dari rekan-rekannya walaupun Immortal udah hilang. Tapi setidaknya Super Marco menjadi korban di dalam area tersebut dan keuntungan hadir untuk Onyx. Di bawah sekarang ada Winter Crown langsung dikeluarkan begitu tapi satu hit terakhirnya gagal kali ini. Tampaknya 2 member dari Team Falcons harus hilang dan Onyx Philippines mereka tampaknya nggak buru-buru ke arah Lord. Mereka kembali mencari celah antara dapetin orang kalau bisa kita langsung end game dan menyamakan kedudukan 1-1. Mereka menang dari sisi quantity mereka 5 player berhadapan dengan 3 player. Glorious Pathway langsung dibuka begitu saja. Akankah mereka bisa bertahan di mana sekarang Tim Falcon mendapatkan yang tidak baik tapi sekarang pertempuran di mana Kaltensi menjadi korban Winter Crown pun langsung teriak walaupun berusaha menjadi korban tapi tidak di mana